A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak raja menunggang kuda, kuda belang kakinya. Sebelum kita tausiah agama, saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan tak bosan-bosannya, marilah kita mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah beri kasih, dengan nama Allah yang Maha Penyayang yang sayang pun tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita masih diberikan dengan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan pada hari ini 14 Ramadan. Insyaallah hari ini tausiah akan diisi oleh Bapak Al-Ustaz Arbil Muhadir. Alhamdulillah beliau telah hadir depan kita bersama-sama. Dan tak lupa pula sahabat bangkakan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita melapaskan serta berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya yang nantinya sangat-sangat kita harapkan syafaat di ambil masyarakat. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali pengajian kita, marilah kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang tak bisa diulang kembali, mau diratapi, mau ditangisi, tak ada gunanya lagi. Tapi orang tak bisa menjaga ini sampai dia kehilangan, baru dia merasa menghargai. Pertama kata ulama kita, al-kalimatu ba'da an tuqala. Yang tak bisa diulang kembali, mau diratapi, ditangisi, tak ada guna lagi. Kata-kata yang pernah diucapkan. Ini bahasa-bahasa orang sekarang Bapak Ibu terlalu remeh, mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Antara atasan dengan bawahan. Penyakit kita ada 3. Pertama, mannan, suka mengungkit. Kalau enggak kerja di sini kau, enggak jadi apa-apa kau. Sampai kapanpun yang diucapkan ini akan berbekas di hati orang yang pernah mendengarkan. Semua hidup Pak, semua lini hidup. Orang tua dengan anak. Kau dah pernah ya mak kita mungkin, kau menjuali ku gara-gara kau ya, nyekolahkan kau, menjuali. Sampai sekarang kata-kata itu akan teringat. Suami dengan istri, kalau enggak nikah kau sama aku jadi sampah kau. Asal berantem jadi sampah kau. Ibu ini pun pemain, syukur aku jadi sampah bang, karena abang tongnya, maka kita jodoh, tong sampah. Karena abang tampung lah aku, makanya kita jodoh, kata dia. Yang sama atasan Pak, 2 model ini. Kau enggak tahan kau, keluar aja kau, pindah. Mutasi, non-job. Nah ini. Maka itu sampai kapanpun nanti pensiun yang ngomong ini, ingat di orang itu. Kenal kalau bapak tuh, kenal kali lah, mulut itu. Itu. Nah, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Makanya kita kadang-kadang tidak merasa itu sakit, tapi yang mendengarkannya sangat menyakitkan. Nah, jadi harus kita jaga. Bagaimana pola bicara yang baik? Kata ulama, irtaqi bi mustawa hadisik wala bi mustawa sautik. Ini ungkapan al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Kata beliau, perbaiki isi bahasamu, bukan mengangkat suaramu. Fa innal matru yumni al-azhar wa laysa ra'du. Karena yang menumbuhkan bunga itu subur, bukan petir, tapi hujan. Yang membuat nasihat itu masuk, bukan keras suaranya, bukan kasar kata-katanya, tapi isi bahasanya. Dan di mana tempatnya, pas waktunya.
Kita sekarang ada mulai orang Pak, kok nggak dapat orang ramai, tak puas dia nyalahkan orang. Ada. Lagi ramai sini lo, kau nggak dengar memang nggak ada otak kau ya gitu. Orang pun nengok, mak kawan ini. Cari waktu yang tepat. Sini dulu apa Pak? Dipanggil bapak di kantor, gitu. Masuk ke ruangan. Ada apa Pak? Sebenarnya tadi bapak mau ngomong di depan, lagi ramai orang. Nanti kau malu. Nah, kan nasihat ini bukan sakit Pak. Makasih Pak ya. Iya, karena kalau aku sampaikan di sana kau malu, orang nengok kau. Aku sampaikan di kantor ini, kau pakai otak kau. Walaupun itu bahasanya, tapi lebih sakit tadi itu Pak yang di luar tadi itu. Iya, beda itu Pak. Nah, jadi saya Pak udah saya rasakan, walaupun saya bukan karyawan, tapi saya penjaga masjid. Macam-macam di BKM itu Pak, macam-macam. Aduh, kau di sini enggak beruang air kau. Demi Allah, Pak. Sampai sekarang orangnya pun ingat aku. Orangnya pun ingat aku. Iya. Iya kan? Enggak beruang air kau di sini, enggak beruang kos kau di sini. Kau numpang kau, pandai-pandai. Oh, mah. Hidup ini pakai masa, Pak. Betul. Saya kalau jumpa dia sekarang saya naik mobil, menangis dia itu. Apa? Mungkin terasa dia dulu yang dihinanya karena masih mahasiswa. Tak tahu, bapak pun begitu besok Pak. Suatu saat yang bapak hina dulu dia mungkin mohon maaf karyawan, mungkin bawahan. 10 tahun enggak tahu kita nasib kita. Entah anak dia di sini kepala cabang. Entah anak dia di sini mohon maaf direksi. Saya udah banyak kasus Pak. Ayahnya driver dimaki-maki bosnya, sekarang anaknya dia direksi. Demi Allah, saksi itu. Saya orangnya Pak Ustaz. Oh ya, saya Pak Ustaz. Ini ayah saya driver Pak Ustaz. Macam makan sekarang kok driver itu sama dengan meja makan dia. Kenapa? Ayah saya dulu beda makannya dengan bos saya kata. Nah, jadi tak mau saya beda. Itu kenapa dirasakan itu Pak. Jadi jaga bahasa itu. Kenapa bapak yang jadi di atas sekarang jaga baik-baik. Seandainya bapak pensiun, bapak selesai, ingatan itu tak akan habis sampai selama-lamanya. Itu dia. Nah, yang kedua, bagaimana cara orang bicara Bapak Ibu? Kata ulama kita adalah yatakallamun nas ka'annahum ya'rifuna kullu syai'in. Idza zawalta an tas'aluhum yatadihu laka annahum la ya'rifun. Ada orang bercakap aja macam dia ahlinya. Cara mencobanya, tanyalah dia sesuai dengan kemampuannya. Pasti dia tak tahu apa-apa. Oh, ada orang sini Pak di kantor ini, macam dia yang ahlinya masalah PLN. Menurut saya begini. Oh, yang depannya ini sudah 20 tahun di PLN. Begini. Awak baru 2 tahun. Mulutnya itu dalam arti kan cakap aja ini. Ada gitu. Banyak Pak ya. Kalau ini banyak Pak ya. Saya mau maaf Pak, saya ceramah situ yang fakta di lapangan. Betul. Makanya contohnya itu saya nggak pernah nyindir orang. Langsung aja. Contoh kecil, mohon maaf ini. Saya nggak jarang terjun di lapangan kok PLN. Yang sering saya di perkebunan. Langsung ngomong itu. Direksi apakah manajer usia dengan karyawan di bawah 25 tahun jaraknya. Dia cerita teori. Ini Pak, kalau tanahnya begini Pak, pupuknya sekian. Begini. Dia senyum gitu. Kau baru teori kau di kampus Tipap. Aku sudah 25 tahun di tanah ini. Itu Pak. Seharusnya Pak, Bapak kan sudah 25 tahun di kebun. Kira-kira macam mana Pak ya? Kalau tanahnya kayak gini, cocok enggak Pak ini? Itulah bahasa yang nyambung. Kenapa? Dia mengakui dengan pengalamannya dari orang yang tinggi ilmunya. Itu baru. Ini kadang-kadang Pak. Menurut saya Pak ya, menurut saya ini Bapak kan dulu Pak, dulu jauh lah sama kami Pak, begini dalam kan baru 2 tahun kok kemari. Banyak pula cerita kau. Yang ngomong ini sama dengan saya Pak. Di kedai kopi nanti ada orang cerita agama macam dia lah kiainya. Ada. Begini. Aku senyum. Kita kadang-kadang senyum kita. Ngomong, itu enggak boleh begitu. Enggak boleh. Oh, mana boleh begini. Awak pun biasa. Kira-kira ustaz macam mana? Ini ustaz dia. Alah, baru dia. Ya harus pandai. Makanya Pak, sesuaikan pola bicara kita. Jangan ceritakan anak kita di depan orang yang belum punya anak. Kita bahagia menceritakan anak kita, tapi yang mendengarkan sakitnya dia jadi pendengar. Besok jumpa dengan kita akan ngelak dia itu Pak. Ngelak dia itu. Saya udahlah. Allah kalau jumpa sama dia, anaknya dia ceritakan. Udah tahu belum punya anak, anaknya. Kan enggak cocok kayak gitu kan. Menjauh itu. Jangan ceritakan harta kita dengan orang yang enggak punya apa-apa. Adanya kawan kita semua diceritakan. Kami bang kan ngambil lahan. Dia nama orang bilang bang, ada dari sana
20 kali 20. Ini rencana ini buat rumah sewa 5 di depan, 5 belakang. Dapatlah 10 pintu bang. Kalau ukurannya 5 kali 12 atau 5 kali 8, dapatlah 15 pintu. Diceritakannya rumah sewanya 15 pintu, dapat orang yang nyewa nggak ada pintunya. Apa nggak emosi dia itu? Jadi nggak cocok itu. Harus sesuaikan, ya kan Pak? Iya kan? Kalau awak cerita masalah listrik depan orang ahli listrik cocok. Tapi kalau orang kadang-kadang lebih paham dia cerita agama, Bapak bilang listrik, ini nggak cocok. Ini hancur negara ini Pak. Hancur negara ini Pak. Coba yang musisi jadi direksi kan nggak cocok, makanya hancur. Coba kan dari musisi yang nggak paham dia macam mana Garuda macam mana hancur. Ngeri kita ini Pak. Apalagi yang tidak ada dulu musim haji Kementerian Haji Umroh dibuat yang bukan basicnya, maka hancur negara. Kenapa? Yang bicara tak sesuai dengan kemampuan. Bahkan Allah pelesetkan Pak, sekelas menteri agama saja profesor, itulah kalau salah cakap bawa Allah tegur, tak peduli katanya zakat ini. Bayangkan itu, zakat saja tak dipentingkan. Padahal rukun Islam zakat itu. Kau tak percaya kau zakat, keluar dari Islam. Itulah kalau sudah Allah pelesetkan Pak. Makanya kita ini Kak, kalau ditanya tak sesuai diam aja, lebih baik diam. Ya kan? Macam mana Pak? Terserah kalian lah. Nah, Pak payah nanti payah. Kenapa? Ya, berat nanti salah. Makanya kita ini kadang-kadang dia mawak dibilang orang sombong, kasih masukan dibilang orang kemajuan, nanti awak protes katanya sok paten, makanya waktu dia gimana Pak? Suka hati kalian. Udah. Bapak Ibu mohon maaf. Yang kedua, apa yang tak bisa diulang kembali Pak? Yang tak bisa diulang kembali kata ulama kita adalah al-waktu ayyam dia, masa muda yang tak bisa diulang. Tak bisa. Makanya kata ulama, muda itu 3 yang banyak orang lupa. Pertama adalah planning ketika tua. Nah, maksudnya apa? Sekarang Pak Muhammad, muda-muda sekarang, Pak, anak muda sekarang, begitu gajian pertama, gaji 5 juta, langsung tengok iPhone, iPhone 17, 28 juta. Begitu dah menua besok, mak sayang kali dulu ya. Kalau sempat dulu 28 juta itu handphone awak 2 kali 3 udah 30 juta. Keempat ambillah. Wah begitu. Saya makanya Pak lebih enak kita berteman di atas usia kita, karena yang bicaranya pasti masa depan. Daripada sebaya-baya kita pasti yang dibicarakan gaya hidup. Kau gantilah kereta, kau ngancur wali, para wali ya. Yang udah punya kereta, ngomong yang punya mobil. Naik, kau mobil kau pun apa goyang ini. Ini kok ditol ganti. Iya. Ya kan? Yang paling parahnya, yang ngomong ini enggak ada mobilnya, itu yang pijak-pijak cocoknya kan. Disuruhnya ganti mobil, dia pun tak punya mobil. Ngomong apa yang mulai. Saya alhamdulillah Pak, saya banyak belajar ketika jaga masjid itu. Dia bilang itu, aset ini yang tak bisa dibeli 2 kali hanya satu kata. Apa itu? Tanah. Nah, kita hanya berganti pemilik, tapi tanahnya tetap sama. Maksudnya apa? Kau tetap dimanapun ada pulau ada beli tanah. Kenapa? Betul Pak. Saya diejek orang saya ambil di Tanjung Merawa sawah-sawah. Diejek orang saya. Ngapa? Sekarang udah merapat, udah ada dibangun sebelah kafe, sebelahnya depan perumahan. Datang kan, ada lagi enggak, udah aku ambil semua. Ya Allah, dulu kau ejek sawah-sawah. Kuntilanak kau bilang, iya, sekarang udah padat. Bapak tengoklah. Orang tua kita dulu nggak masuk akal rasanya kita tinggal di pelosok dengan tanah yang sangat luas, tapi sekarang iya ya, kok nggak dibeli emakku dulu waktu muda-muda, mana mungkin aku punya rumah, punya tanah. Sekarang terbalik Pak, gaya tinggi, maka orang sekarang banyak orang kaya yang hidupnya sederhana, punya segalanya, tapi ada orang miskin yang sok kaya padahal yang nggak punya apa-apa. Gaya tak tahan kita, handphone 2, paket nggak ada. Handphone 2, paketnya nggak ada. Asal jumpa berapa password, minta hotspot aja ada. Di sini nggak ada gitu, nggak ada yang ngaku. Ada juga ya. Berarti semua yang hancur-hancur ada di sini ya. Iya. Ada banyak ilmu Pak. Makanya kalau Bapak duduk sama yang senior-senior begini, pasti itu jawaban. Bapak dulu lah. Yang umur 50 kata, udah pada rumah? Belum Bang, maksudnya kau masih sekarang, besok udah tua nggak tahan lagi badan itu, mana bisa lagi? Itulah dia Pak. Makanya sekarang nikmatilah. Boleh kita menikmati masa muda, tapi persiapan masa tua. Yang kedua apa? Tak seimbang amal dengan usia. Ya kan? Kalau sekarang kita 35 tahun, udah tak puasa, masa tak sholat. Belum tentu 35 tahun ke depan, usia 70 kita begini ibadah kita.
Coba orang sekarang, Pak. Muda-muda tuh merokok di jalan, ngomong apa enggak sholat. Masih muda Ustaz. Mana itu? Iya kalau mang panjang umur. Kalau mati habis selesai. Tak tahu kita umur ini. Ada orang tak ada penyakitnya, ugal-ugalan, puang mati. Ada orang pula dia pelan ditabrak orang mati juga. Puang, serba salah kita ini, Pak. Ya kan? Yang ugal-ugalan dia nabrak orang, yang santai sambil main handphone ditabrak orang. Kadang-kadang tak harus pandai-pandai kita, Pak. Makanya ketika sudah muda, sudah menua begini, banyak orang enggak lagi tempat keramian tempat dia, tempat kesunyian. Musola, pengajian, ya kan? Maka kadang-kadang diejek kita kan, wah udah makin dekat-dekat liang kubur ya katanya. Terserah kau lah. Memang kita kadang-kadang gitu, Pak. Kalau kita menjauh dari kawan-kawan kita, diejek kita itu. Apalagi Bapak besok, cobalah Pak, besok pakai lobby, Pak. Pakai lobby Bapak di sini. Ngeri kali ya. Tahulah mulut kawan-kawan ini ya kan. Makanya enggak bisa kita pede berbuat baik di depan orang yang tahu siapa kita. Betul, Pak. Bicara baik-baik dengan depan orang yang sudah tahu kita enggak nyambung itu. Iya, kenapa? Jijik dia gaya. Sok ceramah ya kok lebih parah kau kata. Siapa itu? 3. Saya selami 3, enggak tahu apa ibu ya. Tapi kalau saya itu pertama orang tua. Sesoleh-solehnya kita jadi anak depan orang tua kita enggak ada apa-apanya. Enggak bisa, Pak. Kan? Maka saya ceramah Pak depan orang tua baru 2 kali, Pak. Itu pun kalau di kampung sendiri, di kampung. Ya kan, datanglah enggak mungkin enggak datang anak penceramah. Tapi kalau diundang bupati, diundang gubernur, mama kemari mak ya aku jemput mak apa? Diundang bupati kan? Enggak. Kenapa? Tahu aku siapa kau. Ku tengok di YouTube entah apa ceramahmu kata aku dia. Iya. Iya. Nggak usah bohong. Yang kedua, Pak, istri kita. Sesoleh-solehnya Bapak di kantor PLN ini, hanya istri kita yang tahu siapa kita. Bahkan dia lucu kalau abang ada, abang di mana bang? Pengajian. Tumben ya, pasti di tumbennya ya. Selama ini di mana? Dia mulut kau, semua salah sama kau. Pengajian salah, nggak pengajian salah. Iya. Mohon maaf Pak, saya jujur setiap saya ceramah keluar kota, saya bilang sama istri, kau di hotel aja ya, di lapangan nggak usah ikut. Nanti waktu habis ceramah, udah kita pressing sama panitia. Kenapa bang? Nanti gagal ceramahku payah. Perempuan nih Pak, mohon maaf, lebih sakit dia bicara tanpa kata-kata daripada bicara dengan kata-kata. Kenapa? Kalau perempuan bicara tanpa kata-kata, bahasa tubuhnya menghina kita, rasanya kita tak ada harga diri Pak. Perhatikan itu, mulutnya itu. Naik mata, gaya, makanya saya ceramah pernah dapat istri, mohon maaf, dijawabnya, abang parah kali tak, kenapa? Allah, nggak sesuai pun, diam kau, jaga proyek ini, gue bilang, masih panjang ini, gue bilang, iya jangan gitu kaya, diam kau, gue bilang, iya, kadang-kadang kita kan menceramai orang tua dalam hati, lebih parah kau dari jamaah, kau lebih parah katanya, nggak bisa. Yang ketiga apa? Siapa yang tahu tentang kita? Kawan-kawan kita nongkrong, kawan-kawan kita ngopi, ya kan? Kawan-kawan kita ngobrol. Saya Pak, selama saya jadi ustad, kawan-kawan alumni kuliah, kalau ngundang tak pernah saya terima itu. Pernah kejadian Pak, kawan-kawan nongkrong, namanya pesantren, mancing, merokok, ya kan? Namanya bandal-bandal. Pas saya khutbah Pak, dah pas di depan saya itu kawan saya setiap hari nongkrong, ngopi, begadang, lalu gini Pak nengok itu dari jauh. Hampir mau gagal khutbah itu. Gawanya itu dengan begini, geleng dia jadi ustaz juga kau ya kata. Iya. Bapak lah kok pulang kampung Pak kan, jumpa kawan Bapak, masuk masjid Bapak, jaga impak kata. Tahu dia itu. Jadi harus berani kita Pak, ya kan? Kita semua punya masalah. Siapa yang tak punya masa lalu kita di sini? Maka saya kalau ceramah di Tanjung Kusta, saya sampaikan itu. Yang masuk penjara ini warga binaan bukan orang jahat, saya bilang. Enggak. Tapi apa? Ketahuan duluan gitu. Dia orang itu. Ya kan? Banyak orang-orang jahat masa lalunya tak ketahuan, tapi dia nyaman di zona jahat itu. Tapi Bapak, ketahuan Bapak dengan masa lalu Bapak, sekarang Allah tutupi dalam penjara ini, Allah tahu berhenti Bapak dalam kejahatan. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga,
Apa yang tak bisa ulang kembali? Al-fursatu ba'da an tadi'a, kesempatan yang banyak kita sia-siakan. Kesempatan apa? Kesempatan berbakti, kesempatan berorang tua. Mohon maaf Pak, kita hari ini lebih cuek kita waktu kita lagi ada orang yang kita cintai. Apa contohnya? Pertama, anak-anak sekarang lebih bahagia dia buka bersama dengan kawannya daripada buka bersama dengan orang tuanya. Bapak ibu yang mungkin sudah kehilangan emak, kehilangan ayah, jujur Pak, rasanya pengen awak mau buka bersama lagi dengan orang tua. Tapi kesempatan tak ada lagi. Dulu awak asik nongkrong aja. Buka bersama pun di kafe sama kawan. Ternyata sudah kehilangan ayah emak, pengen rasanya awak masakan dia awak makan. Saya tahun ini Pak bahagia betul. Kenapa? 20 tahun saya tinggal di Medan, merantau. Baru tahun ini mak saya bisa buka bersama dan puasa bersama. Di sini mak ya, kongko si mama. Kenapa? Pengen kalau aku masakan mama. Tak sempat ceramah ke sana kemari. Oh iya ya, alhamdulillah bisa sahur, bisa buka bersama. Tapi saya tengok kawan-kawan sekarang nggak buka padahal buka bersama pun cuma risol sama kurma 3 biji sama aqua gelas. Di rumah disiapkan emaknya, kola ada, masakan apa kesukaan kita disiapkan. Enggak kemarin kan, enggak sempat lo mak, udah masak mama lo, kami pun masak. Jauh bermulut anaknya itu, kami pun masak. Apa lagi pulang kampung Pak, saya kalau pulang kampung Pak, lu sebelum ada mobil, naik bus, bangku tempel itu yang di tengah Pak. Apalagi mau maaf, kau dah dapat yang gemuk kayak aku modelnya. Oh, tercepit barang sampai Gunung Tua. Tak bergerak dia gini-gini aja. Macam mana kamar mandi pun enggak bisa. Geser napa. Ada yang kentut bawa lah. Tahu lah di bus udah bawa kentut, bawa campur semua. Tapi nikmat itu pasti diceritakan. Sekarang udah meninggal opung awak, tak bisa ke Gunung Tua lagi. Kenapa? Enggak ada jalannya lagi, Pak. Tak ada. Dulu kita mau pulang kampung, mungkin ada orang Bapak, orang Padang, ada orang Mandailing, ada orang Aceh. Semangat pulang itu bukan kita bawa duitnya, siapa yang kita jumpai. Dan sekarang pulang pun kita bawa kawan-kawan kita pun sudah tak ada, merantau semua. Hampa. Kenapa enggak dulu? Makanya bila ku dengar irama lagu, hatiku sedih bertambah rindu. Teringat kampung halaman jauh, menatap langit merenung diri. Di mana kini kawanan lama? Adakah engkau masih di sana? Lama merana di amuk sepi, karena musim telah berganti. Baru ku hafal ni 4 hari, baru ku coba hari ni. Rupanya udah hafal kan. Suka dipraktikkan itu. Tapi lagu ni pas. Pulang awak, rumah tu dah berganti, ada yang udah terjual, ganti pemilik. Siapa ini mak? Oh iya, saya kadang-kadang gitu Pak, asal pulang. Siapa ini mak? Udah lain, udah dijual waktu sama Oin. Oh, ini rumah siapa? Rumah siapa? Yang sana mak udah ninggal uak itu. Ke masjid pun awak yang sebaya-baya awak. Di mana siapa mak? Udah pindah dia sekarang. Kemana dia pindah? Pindah ke Pekanbaru. Rasanya besok pun pulang awak. Gak enak. Kenapa? Gak lagi kawan-kawan sebaya. Ini Pak, maka kita yang masih lengkap orang tua, yang masih lengkap, jujurlah Pak, tidak ada kenikmatan yang kita jumpai karena tua orang tua. Makanan tu mahal harganya di restoran, lebih enak mahal harganya ketika orang tua yang masak duluan. Sebandal-bandalnya kita laki-laki, secuek-cueknya dengan orang tua, yakinlah Pak, kalau sudah kehilangan, pasti rindu. Pasti rindu. Yang terakhir, apa yang tak bisa diulang kembali? Ini yang ngeri Pak. As-siqqatu ba'da an tangsira. Yang tak bisa diulang kembali, kepercayaan yang pernah dihianati. Tak bisa. Kalau bini kita sudah sakit hati, macam mana pun meyakinkannya tak percaya sama kita. Nggak bisa. Makanya kalau minta maaf Bu, nanti suami mau hargai permohonan maafnya. Kadang-kadang yang buat kita kadang-kadang nggak pede minta maaf Pak, dijawab-jawabnya. Dek, minta maaf abang dek ya, banyak kali ke sana. Memang iya, baru sadar. Jangan dijawab-jawab. Kadang-kadang kita emosi di situ, Pak. Awak ngaku salah, tapi dia makin meludak. Banyak kesalahan yang iya, abang nggak salah sadar dari dulu. Gatal kali. Aku minta baik-baik. Kenapa perempuan payah memaafkan? Sifat dia kayak kaca, Pak. Kaca itu 2 sifatnya. Kalau dia lembut, tergores, maka bisa ditutupi. Tapi kalau sudah pecah,
maka ditutupi pun tak bisa. Ija taqassara la ya'uda yaf'ala yatimma. Apa kata yatimma? Artinya kalau sudah pecah berkeping-keping, dikembalikan pun serpihannya, takkan sempurna pantulannya. Begitulah perempuan. Tetap satu kamar kita, mama, tetap kita satu rumah, tapi rasa sakit hati takkan pernah hilang. Melihat wajah bapak kadang-kadang menangis dia. Kau lah yang menyakiti aku. Ya Allah, tapi macam mana gara-gara anak ni. Ada minta tolong. Lihat ibu pun, Pak, mohon maaf. Perempuan, Pak, kalau masih ada maaf bisa dilihat dari matanya. Kalau perempuan memaafkan, masih melirik ke arah kita, responnya maaf kita, ada harapan perubahan itu masih ada. Tengok matanya, Pak. Kalau masih melirik ke arah kita, Pak, peluk dia kan, peluk. Boleh sesurat aku memesti, hai hai. Karena perempuan sifatnya suka dipuji. Perempuan itu suka dimanja. Betul, Pak? Tapi kadang-kadang kita ini tak paham, Pak. Dia melirik ke arah kita, tapi kita tak paham. Diliriknya dia berharap, ada enggak rasa kita mengalah. Makin kita marahi dia. Mata kau aja, makin marah dia. Dilirik. Dan ibu pun, Bu, kalau sudah bapak ni mau mengalah, jangan bertingkah. Yang paling jijik kita nengok perempuan ini, udah awak ngalah, enggak mau berhenti, makin parah. Awas abang. Awas abang. Kalau begini modelnya, Pak, tinggalkan aja. Lama-lama diam sendiri itu. Awas abang. Serius dia. Awas abang, bang. Tinggalkan aku sendiri. Awas abang. Pergi dia. Kok pergi, bang? Tapi kau yang nyuruh, kata dia. Jadi kadang-kadang kita ni tak faham. Bapak Ibu izin, ada 4 yang tak bisa diulang kembali, mau diratapi, ditangisi tak ada gunanya lagi. Ini terakhir ini, bang, ya. Jadwal terakhir ini, bang, ya. Satu lagi. Ada satu lagi, ya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya ada 4 tak bisa diulang kembali, Bapak Ibu. Pertama, al-kalimatu ba'da an tuqala, kata-kata yang pernah diucapkan. Yang kedua, al-fursatu ba'da an tadi'a, kesempatan yang baik tak kita manfaatkan. Yang ketiga, al-waqtu ayyamdiya, masa muda yang tak bisa diulang kembali. Yang ketiga, as-siqqatu an tangsira, kepercayaan yang pernah dikhianati. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Yang mengikuti Zoom juga, pada Bapak Ibu, kami persilakan juga untuk bertanya. Kami berikan waktu sebelum kita berdoa. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya, Pak. Terkait yang tadi zakat Ustaz sampaikan. Ya. Bagaimana para Pak Ustadz dengan hitung-hitungan yang sekarang zakat itu dari emas 14 karat bukan lagi 24 karat. Itu kan viral sekarang Ustadz, ya. Jadi gaji 7, sekian juta itu sudah wajib berzakat. Nah, gimana para Ustadz terkait itu? Apakah itu masuk ijtihad ulama atau gimana? Yang kedua adalah kami di kantor ini sudah dipotong zakat Ustadz, setiap bulan gaji dipotong. Nah, apakah ada kewajiban lagi nanti setelah setahun mencapai hitungan 80 gram emas, apakah dizakatkan kembali atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Zakat yang dikeluarkan dari gaji namanya zakat profesi, Pak. Dan itu tidak dimasukkan dalam pandangan ulama. Itu hanya pandangan hukum kontemporer. Kontemporer itu yang tidak dimasukkan dalam kajian fikih tapi dikiaskan dengan zakat harta. Itu dikatakan zakat profesi. Dan ada sebagian ulama tidak memberikan acuan membolehkan itu karena dia nisabnya itu 1 tahun, lalu kita dipotong per bulan setiap gaji. Sementara zakat itu nisabnya harus 1 tahun, haulnya 1 tahun. Nisab angka gaji itu dengan zakat harta harus ada, Pak. Kalau dia zakat emas itu 84 gram, lalu dihitungkan dia dengan angka durasi, kalkulasi angkanya 80 juta atau 70 juta. Kalau dihitung per gramnya 1 juta, Pak. Jadi timbul pertanyaan, itu pun kalau tidak dipakai, itu dijadikan simpanan. Kalau dipakai dia tidak dihitung zakat. Jadi kalau yang disampaikan sekarang, kalkulasi itu diturunkan dia jadi 14 karat, dari 40 karat sekian, itu Allahu a'lam, Pak, dari mana kiasnya. Saya kurang mengikuti
persoalan zakat perkembangannya. Tapi kalau zakat profesi itu sudah diambil. Itu yang salah satu ulama mengambil adalah Yusuf Al-Qaradawi. Itu ahli fikih kontemporer dunia. Kenapa? Dihitung-hitung dia dengan gaji 7 juta, misalkan Bapak bilang, diambil persennya sama dengan gaji yang di atas 7 juta atau mungkin di atasnya 2,5%, diambil dia nisabnya setiap bulan, lalu dihitungnya dia setiap tahun itu dihitung zakat harta. Tapi karena profesinya dia gaji, maka dihitung orang dengan zakat profesi. Tapi ulama fikih hanya mengatasnamakan zakat harta, Pak. Tapi dianggap itu sebagai harta dia dalam profesinya, maka dikeluarkan. Itu yang bisa saya tanggapi, Pak. Tapi kalau diambil zakat harta itu dengan gaji pokok 1 tahun, dihitung dia haulnya 1 tahun, nisabnya sekian puluh juta, itu belum ada kalkulasi angkanya, Pak. Tapi kalau di MUI tadi, tak tahu saya berapa gaji itu baru keluarkan zakat. Saya tak tahu, Pak, berapa gaji. Misalkan gini, kalau gaji 5 juta belum keluar zakat profesi, misal gitu, Pak, kan. Kalau 7 juta baru keluar. Mungkin ada angka-angkanya Bapak bilang tadi, saya belum dapat, Pak. Allahu a'lam. Ya, Bang. Waalaikumsalam. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Iya. Masalah ini, Ustadz, rezeki atau dan sombong, Ustadz. Iya. Nah, terkadang kan kita membeli sesuatu di tempat tokoh yang sepi, Ustadz. Tiba-tiba dengan kedatangan kita, tiba-tiba menjadi ramai toko itu, Ustadz. Nah, terkadang ada sifat sombong kita dalam hati, Ustadz. Oh, ini kalau nggak aku datang kemari bakalan ini nih, nggak bakalan ramai nih gitu. Nah, itu salah satu pertanyaan, Ustadz. Dan yang kedua, ada nggak namanya rezeki itu kan biasa kadang apabila kematian berarti rezeki itu sudah habis, Ustadz. Nah, ada nggak ngaruhnya misalnya kita membagi rezeki kita kepada orang dan mengurangi rezeki kita itu sendiri, Ustadz. Itu yang kedua, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbedaan sombong dengan ujub sedikit bedanya, Pak. Al-Imam Saki Al-Bakhi mengatakan kalau dia ujub adalah yang timbul dalam diri orang tak tahu, hanya kita sendiri, namanya ujub. Kan? Tapi kalau dia sombong, ada respon dulu orang lain. Ujub, Ustaz. Ujub. Iya. Bukan ucup. Ada ucup bermain. Makanya kok nengok abang ini semua. Itu dia, Pak. Kalau dia sombong, ada respon orang dulu, baru timbul sombong. Itu sombong. Contoh, ini digambarkan ulama Sa'd Al-Bakhi. Antara anjing menggonggong di luar, kita dalam rumah, dengan anjing menggonggong di dalam rumah, mana lebih bahaya, Pak? Anjing yang menggonggong di dalam rumah. Kenapa? Karena dia langsung, tak ada yang tahu. Tapi kalau dia yang menggonggong di luar, kita tutup pagar, kita bisa terhindar. Begitulah orang yang ujub tadi itu. Tidak ada yang tahu karena kita datang laris jualannya, timbul ujub tadi itu. Itu namanya ujub, salah besar. Makanya yang separah-parahnya sombong lebih parah ujub. Ujub ini tidak ada orang yang tahu selain kita. Kalau kita, memang kadang-kadang jujur, Pak, itu sering terjadi tuh. Nggak ada orang duduk kita makin rame. Bahkan kita mikir, kita jangan buka jualan yuk. Pasti kadang-kadang kita kayak gitu. Kita pengen buka jualan yang sama karena kita ngerasa pembeli banyak yang datang. Itu ujub. Itu paling rawan itu. Ya kan? Yang rawan. Yang kedua, bagaimana rezeki yang dibagi, apakah berkurang terhadap yang kita enggak? Bahkan malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumfiqan khalfa. Setiap rezeki yang kau berikan, gantikan. Tak berkurang. Dan tidak ada kurang kebaikan itu terhadap orang yang melakukannya dengan apa yang ditujukannya. Contoh, saya berimpak sama abang kami ini. Ku impak ke 50.000. Berkurang duit saya, hakikatnya berkurang. Tapi di mana bertambahnya? Di tempat yang lain. Dan jangan pernah membalas rezeki dengan yang sejenis. Jangan. Contoh, kita ngasih uang sama orang 500.000. Kapan orang ngasih uang sama? Enggak. Bisa Muhammad nanti ada hal yang lain. Lebih jauh harganya dapat 500.000.
Pak, itu sudah sering kita rasakan. Kita ngasih semua orang 5.000 Pak. Tiba-tiba kita dapat bang begini, ada proyek, ada mungkin orang jual barang, ada mungkin jual kereta, kita bisa jualkan, dapat 500.000. Kita timbul, oh berarti tadi yang ngasih 5.000 laku. Jadi gara-gara itu namanya rezeki yang tak diganti, rezeki yang diganti dengan versi yang berbeda. Itu dia di hadis Nabi sudah jelas Pak. Tidak ada rezeki yang berkurang walau dibagi. Walau hakikat materinya berkurang dalam kasat mata, tapi gantinya jauh dari apa yang kita rasakan. Nah, itu di bahasanya Pak. Jadi jangan Pak, mau udah kurang limput lah, nggak datang juga kan. Ini bahaya ini Pak kan. Nah, tak boleh begitu Pak. Itu namanya kita mengharap imbalan tanpa ada pengorbanan. Kalau kata guru kami dulu, kalau mau dapat ikan gabus, jangan pakai cacing, pakai kodok. Yang gitu ya Pak kan. Kalau mau dapat rezeki besar, jangan sedikit pengorbanannya, besar pengorbanannya. Nah gitu. Saya alhamdulillah saya rasakan Pak. Mau cerita sedikit ini Pak. Masalah rezeki. Saya alhamdulillah 12 tahun belum ada rezeki. Jadi datang orang bayi tabung. Saya hitung-hitung berapa bayi tabung Pak, saya bilang 150 juta. Saya bilang sama mak saya, kita berangkat umroh mak ya. 150 juta kita habiskan, kita berangkat 3-3. Kenapa? Ini rezeki mama. Ketimbang ku buat bayi tabung belum ada rezeki, bagus saya mama doakan. Alhamdulillah Pak, pulang. Itu tadi tuh. Nah, orang ini pulang saya umroh dengan emak saya, sebulan kemudian hamil istri saya. Alhamdulillah penantian 12 tahun baru lahir minggu yang lalu Pak. Itu namanya rezeki. Kita keluarkan 150 juta yang hadir anak yang kita nanti-nanti. Nah, alhamdulillah Bang, 12 tahun Pak nunggu. Tadi dibilang orang lama apa bawa toge udah bolak-balik toge apa semua, telur bebek, telur onta udah semua. Tak jadi juga barang itu. Alhamdulillah. Baru di sini saya ceritakan di sini Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita kalau menceritakan kebahagiaan belum nampak yang kita rasakan, kadang-kadang timbul tadi Pak sombong, Allah cabut kan. Itu makna tadi Pak. Itu kalkulasinya. Kan memang enggak seharga 550 juta yang saya keluarkan. Tapi hadir yang saya tunggu-tunggu 12 tahun, di mana rezeki anak saya? Dia lahir udah ada rumahnya, udah ada mobilnya. Itu rezeki dari itu. Kita dulu yang nyari baru ada. Itu namanya rezeki Pak. Nah, jadi jangan kita anggap kalkulasi angkanya, oh kita rugi itu Pak. Wah, rugi itu, Allahu a'lam. Udah Bang? Enggak siap-siap ini aku tengok ini. Abang buka terus. Kita yang serak Bang. Mak satu lagi. Coba. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, ini kan mengingat perkembangan terakhir nih Ustaz. Jadi memang contohnya lah ada negara yang memang presidennya membela kepentingan Israel dan Amerika. Nah ini kita sebagai warga negara, nah itu kita harus bersikap seperti apa Ustaz? Ketika juga dia sudah diingatkan oleh ulama, tetap juga bersikeras gitu. Nah ini kita sebagai warga negara nih sikapnya seperti apa sebagai umat gitu? Apakah tetap mendoakan yang baik-baik atau seperti apa Ustaz? Itu aja mungkin Ustaz. Salah satu rejim paling dicontohkan kekuasaan yang mengaku dia hampir menjadi Tuhan, Namrud. Tapi Ibrahim berdoa dalam negerinya Pak, Rabbi ja'al haja baladan amina. Ya Allah tetap jaga negeri kami dalam keamanan. Makna doa ini, Ibrahim tidak menghina pemimpinnya. Ibrahim tidak menyudutkan pemimpinnya. Dia hanya meyakinkan keimanan dia, kalau semua rakyatnya beriman, maka negeri aman. Nah, tapi yang kita sedihkan kata ulama, kata Nabi, wal amanatu maghnama. Tapi dijadikan sekarang amanah sumber keberuntungan Pak. Pasti ada keberuntungan yang dia sampaikan kenapa ngambil keputusan. Berapa presiden di Indonesia ini, baru dia yang memutuskan mohon maaf kerjasama baik dengan Israel. Nah, lalu cara kita seperti apa? Sederhana. Biar jangan pernah memberikan kebaikan, kata Abdul Somad, maka cara kita sedikit saja. Maka kita backlist apa keuntungan-keuntungan Israel yang membuat menghancurkan Palestina. Hanya itu. Kalau tanda tangan kita, Prabowo yang tanda tangan Pak. Merepet pun kita ceramah sini, enggak laku tanda tangan kita. Tapi cara kita, apa produk-produk Israel yang menguntungkan, itu yang kita jaga. Nah, dari mulai Pepsodentnya, sabunnya, apanya. Karena mereka membayar pajak. Pajak itu datang ke Israel. Israel itu samalah kita ngasih peluru kepada orang Palestina.
Itu jawaban Abdul Somad, Tuan Guru kita. Karena beliau merasa tidak ada kekuasaan kami, Pak. Tidak ada kekuasaan kita. Ceramah kita, tersinisi kita dipakai. Ya kan? Apalagi Muhammad sekarang ceramah ini diliput di media, salah cakap sikit, share, hancur. Makanya tugas kita hanya itu cara membantunya. Kalau kita berikan harta kita kepada produk-produk Israel yang menguntungkan, berarti samalah kita ngasih peluru-peluru kepada anak-anak Palestina. Makanya digiatkan itu Pak Ibu. Digiat. Kita kadang-kadang gitu Pak. Demon, tapi yang diminumnya pun produk Israel kan waktu demon. Itu kadang-kadang tak paham kita. Minimal itu yang bisa saya jawab Pak, karena keputusan pemimpin itu tak boleh kita mencela pemimpinnya, kita hanya menyalahkan keputusannya. Tapi Ibrahim berdoa, tetap kita berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Kan? Ya Allah, berikanlah keberkahan dan keamanan terhadap negeri kami, curahkan ya Allah, ini curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ujungnya man amana billah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Selesai. Kalau dia tak beriman, berarti hancur. Maka kan dibilang Pak, jangan ikuti permainan orang besar, kau masih orang kecil. Sekelas Indonesia saja dianggap kita kecil, tapi dia masuk di ranah itu. Itu dia Pak kan. Maksud Pak kan, ini permainan besar, negara-negara besar. Jangan kau masuk di ranah itu. Udah diingatkan orang kan. Dia menganggap dia besar. Bahkan sekarang sudah di cancel Pak pemberangkatan umroh hari ini. Sudah diumumkan Kementerian Haji di umroh di cancel. Kenapa? Karena itu risikonya tadi. Keputusan dia kecil membuat risiko besar. Itu dia. Kita tak bisa Pak. Makanya kalau berdoa Pak, salah satu ulama yang menangis, sahabat Nabi menangis masalah pemimpin, saya menceritakan ini sedih juga. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia gemetar tangannya sambil khutbah, Allahumma la taj'al halaka ala ummati Muhammad ala yadayya. Ya Allah, jangan hancurkan umat Muhammad gara-gara keputusanku. Apa yang ditangisinya? Berapa banyak nanti orang terbunuh gara-gara keputusanku, itu membuat dia masuk surga susah. Maka tidak ada pemimpin yang berdoa kayak gini, enggak ada. Enggak ada Pak. Kalau doanya Allahumma la taj'al halaka ala ummati Muhammad ala yadayya. Jangan hancurkan ya Allah umat. Tengok berapa banyak hancur Pak. Ya kan? Tak usah kita bahas masalah politiknya, tapi cara kita menanggapinya cukup cara itu sederhana. Sederhana itu Pak. Jangan ambil produk-produk mereka yang menguntungkan. Samalah kita ngasih peluru kepada anak-anak Palestina. Allahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa la taj'alna min ni'matin kufura. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Abdul Muhadir yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga bermanfaat dan dapatlah kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan ke depan kita sehari-hari. Bila Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bang Topik orangnya gagah bila berjalan pakai sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.